similiabus dalam perkara yang sama harus diputus dengan hal yang sama. Dewan Juri yang terhormat, saya Ayu Naimah selaku pembicara pro menyatakan setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Penyandang disabilitas mental merupakan orang yang memiliki ketidakmampuan atau keterbatasan fisik, mental maupun intelektual. Dewan Juri yang terhormat, terkait dengan pengurangan pidana, Bapak Fajri Nur Syamsi selaku Direktur Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyatakan bahwa pengurangan pidana diletakkan pada pelaku tindak pidana bukan karena penyandang disabilitas mental. Penyandang disabilitas mental tidak bisa disamakan haknya dengan anak karena penyandang disabilitas mental mampu mempertanggungjawabkan tindakannya. Apabila penyandang disabilitas mental dinyatakan tidak mampu melakukan pertanggungjawaban atas tindakannya, maka yang diperlukan bukanlah pengurangan pidana, melainkan penghapusan pertanggungjawaban. Dewan Juri yang terhormat, Kepala Perhimpunan Jiwa Sehat Ibu Yeni Rosa Damayanti mengatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki persoalan, yaitu mereka dianggap tidak mampu menggunakan pikirannya sehingga dianggap tidak cakap hukum. Ibu Yeni mengatakan bahwa penyandang disabilitas mental sifatnya adalah kambuhan, sehingga apabila dalam keadaan stabil mereka mampu membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak. Sehingga yang perlu diperhatikan yaitu kondisi mental ketika penyandang disabilitas melakukan tindak pidana. Seperti kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh penyandang disabilitas mental di Mall Bintaro, Tangerang. Menanggapi hal tersebut, Koordinator Riset dan Program LBH Masyarakat Albert Belia menyatakan bahwa penyandang disabilitas tidak kebal hukum, namun mereka mampu menjalani proses sebagai terdakwa, terpidana maupun tersangka. Mengenai hal tersebut, maka diperlukannya prosedur-prosedur khusus dalam penilaian, seperti mereka harus mendapatkan pemeriksaan kesehatan jiwa sesuai dengan pasal 71 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014. Penegak hukum juga harus meminta pertimbangan dari dokter maupun psikologi terkait dengan pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Dan penegak hukum juga harus menyediakan akomodasi sesuai dengan pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, ahli harus memperhatikan mental atau kondisi penyandang disabilitas ketika melakukan tindak pidana. Apakah penyandang disabilitas itu melakukan tindak pidana ketika dalam keadaan kambuh atau adanya faktor-faktor yang mengakibatkan mereka tidak mampu membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak. Apabila ditemukan korelasi antara keduanya, maka penyandang disabilitas dinyatakan tidak mampu menjalankan proses pertanggungjawaban atas tindakannya. Namun Dewan Juri yang terhormat, apabila tidak ditemukan korelasi antara tindak pidana yang dilakukan dan gangguan mental yang dialami oleh penyandang disabilitas mental, maka penyandang disabilitas mental dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan tindakannya. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, saya Ayu Naimah selaku pembicara pro setuju atas mosi perdebatan kali ini. Sekian dari saya, terima kasih.